Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, hidup seorang pemuda bernama Arman. Sejak kecil, Arman tinggal bersama kakeknya, Mbah Suraji, seorang lelaki sepuh yang dikenal sebagai penjaga pusaka desa. Rumah mereka sederhana, berdiri di pinggiran desa, berbatasan langsung dengan hutan bambu yang lebat dan sunyi. Mbah Suraji dikenal bijaksana, tapi juga menyimpan banyak rahasia. Ia jarang berbicara tentang masa lalunya, terlebih tentang benda-benda aneh yang kerap ia rawat dengan penuh kehati-hatian. Salah satunya adalah sebuah keris tua yang selalu dibungkus kain putih dan disimpan di tempat tersembunyi. Arman tumbuh dalam suasana yang kental dengan adat dan larangan. Ia tahu, tidak semua pintu boleh dibuka, tidak semua suara boleh dijawab, dan tidak semua pertanyaan boleh diajukan. Ada malam-malam tertentu di mana Mbah Suraji menghilang ke hutan, membawa sesaji dan dupa untuk ritual yang tidak pernah dijelaskan. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin kencang. Petir membelah langit, mengguncang bumi. Di tengah badai itu, Mbah Suraji memanggil Arman ke kamarnya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Men, dengarkan baik-baik," ucapnya lirih. "Di ruang belakang ada sesuatu, warisan keluarga kita. Jangan sembarangan. Hanya kau yang boleh menjaga." Sebelum Arman sempat bertanya lebih jauh, Mbah Suraji mengembuskan napas terakhirnya. Pemakaman Mbah Suraji berlangsung sederhana. Warga desa datang memberi penghormatan, meski sebagian terlihat gelisah. Banyak bisik-bisik. Katanya, Mbah Suraji telah memikul beban berat seumur hidupnya, menjaga sesuatu yang tidak boleh dibiarkan bebas. Setelah kepergian sang kakek, Arman merasa kesepian. Rumah tua itu menjadi semakin sunyi. Tapi ia teringat pesan terakhir Mbah Suraji. Dengan hati-hati, ia mencari ruang belakang yang dimaksud. Di balik lemari tua, ia menemukan sebuah pintu kecil, hampir tersembunyi oleh debu dan jaring laba-laba. Kunci yang tergantung di leher Mbah Suraji saat meninggal ternyata pas untuk membuka pintu itu. Ruang kecil itu gelap dan berdebu. Di tengahnya, berdiri sebuah peti kayu usang, dihiasi ukiran rumit bergambar naga dan kilat. Dengan ragu, Arman membuka peti itu. Di dalamnya terbaring sebuah keris. Bilahnya berwarna keperakan, dengan pola-pola yang berkilau samar dalam kegelapan. Gagangnya dari kayu hitam, dipenuhi ukiran kepala ular. Saat Arman menatap keris itu, udara di ruangan terasa berubah. Lebih berat, lebih dingin. Ada bisikan halus, seolah-olah ada seseorang berbisik langsung di telinganya, menggunakan bahasa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, ujung jari Arman tergores pada bilah keris. Setetes darah jatuh ke logam tua itu. Saat itu juga, sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Arman mundur ketakutan, namun bayangan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap Arman dengan mata kosong. Malam-malam berikutnya, Arman mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia bermimpi berjalan di hutan gelap, diikuti oleh suara langkah kaki berat. Ia bermimpi melihat Mbah Suraji berdiri di tepi jurang, memegang keris itu dan menunjuk ke arahnya, seolah memanggil. Setiap kali terbangun, tubuh Arman basah oleh keringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, bahkan saat ia terjaga. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Arman mendengar suara ketukan di pintu. 1, 2, 3, 7 ketukan. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu. Di ambang pintu berdiri sosok lelaki tua berjubah putih kotor. Wajahnya hancur, matanya merah menyala. Tanpa berkata apa-apa, sosok itu menunjuk ke ruang belakang. Arman tahu, waktunya telah tiba.
Seperti digerakkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan, Arman mengambil keris dari ruang bawah tanah. Saat tangannya menyentuh gagang keris, dunia sekitarnya berubah. Rumah itu menghilang, digantikan oleh hutan pekat. Langit merah darah, tanah bergetar. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok aneh. Mereka berjalan terseok-seok, tubuh mereka membusuk, wajah mereka tanpa mata. Mereka mendekat, mengelilingi Arman. Keris di tangannya bergetar. Arman mendengar suara-suara di kepalanya, mengucapkan sumpah dalam bahasa yang tidak ia pahami. Lalu, satu persatu sosok itu membungkuk di hadapan Arman, seolah menyambutnya sebagai raja baru. Sejak malam itu, Arman tidak pernah terlihat lagi di desa. Warga yang penasaran mendekati rumah tua itu hanya menemukan keris yang tertancap di tengah ruang tamu, mengeluarkan aura mengerikan. Banyak yang mengatakan, pada malam-malam tertentu, terdengar suara-suara aneh dari rumah itu. Tawa, jeritan, bisikan. Kadang-kadang, bayangan seorang pemuda terlihat berjalan mondar-mandir, memegang keris dengan tatapan kosong. Desa Karangjati pun perlahan-lahan menjadi desa mati. Satu persatu warganya pergi. Yang bertahan, hidup dalam ketakutan, memasang sesajen di setiap sudut jalan, berdoa agar keris itu tidak menuntut korban baru. Namun, kutukan tidak mudah diabaikan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Riko, yang baru pindah ke desa itu, mendengar tentang keris keramat tersebut. Didorong rasa penasaran dan kesombongan muda, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita tahayul. Bersama 3 temannya, ia menyelinap ke rumah tua itu saat tengah malam. Mereka membawa lampu senter, garam, dan air suci, sebagaimana diajarkan oleh orang tua desa. Tapi saat mereka memasuki rumah, semua peralatan itu tampak tidak berguna. Lampu senter mati seketika. Udara menjadi pengap. Bau busuk menyeruak dari setiap sudut. Mereka menemukan keris itu dengan mudah, masih tertancap di lantai. Kilauannya menggoda, seolah memanggil. Tanpa berpikir panjang, Riko meraih keris itu. Sekejap, ia terjatuh. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Teman-temannya berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit, meninggalkan Riko sendirian di dalam kegelapan. Keesokan paginya, warga menemukan Riko tergeletak di depan rumah tua itu. Matanya membelalak, wajahnya membiru. Keris itu kembali tertancap di lantai, seolah tidak pernah berpindah. Sejak kejadian itu, rumah tersebut dipagari bambu kuning. Ritual-ritual penolak bala dilakukan secara berkala, namun tidak pernah ada yang berani mendekat terlalu dekat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam rumah itu terdengar suara ketukan. 1, 2, 3, 7 ketukan. Diikuti suara langkah kaki berat, suara bisikan, dan kadang suara tawa lirih. Keris itu masih di sana, menunggu pewaris berikutnya, menunggu darah baru. Karena sekali darah menyentuh bilahnya, kutukan akan terus berlanjut. Begitulah nasib Arman. Begitulah nasib siapapun yang berani mengganggu keris keramat peninggalan sang kakek.